Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar seni budaya. Untuk mulai belajar, jangan lupa berdoa agar diberikan kelancaran. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita kali ini adalah prinsip-prinsip karya seni rupa. Prinsip-prinsip seni rupa atau unsur non-fisik adalah kaidah yang merupakan tuntunan dasar dalam mengatur suatu komposisi dari unsur-unsur seni rupa. Sedangkan komposisi adalah susunan unsur-unsur seni untuk mencapai kesatuan yang harmonis. Tipe prinsip-prinsip seni rupa. Tipe prinsip-prinsip seni rupa ada 3, yaitu 1. Mengarahkan, yang terdiri dari prinsip pengulangan, selang-seling, rangkaian, transisi, gradasi, irama, dan radiasi. Tipe yang kedua yaitu memusatkan, terdiri dari prinsip konsentrasi, kontras, dan penekanan. Tipe yang ketiga menyatukan, terdiri dari prinsip proporsi, keseimbangan, harmoni, dan kesatuan. 1. Prinsip mengarahkan. Prinsip mengarahkan adalah menuntun perhatian dari satu tempat ke tempat lainnya, membuat klimaks, dan menekankan arah dalam suatu komposisi. Prinsip mengarahkan terdiri dari prinsip pengulangan, selang-seling, rangkaian, transisi, gradasi, irama, dan radiasi. A. Pengulangan. Dalam penerapannya, prinsip ini menggunakan unsur yang sama berulang-ulang dalam lokasi yang berbeda. Perhatian dituntun mengikuti suatu arah susunan unsur dalam komposisi dan cepat mendapatkan harmoni dan kesatuan. Pengulangan ada 2 macam, yaitu pengulangan teratur dan pengulangan tak teratur. Pengulangan teratur menerapkan unsur sama dalam segala hal, baik bentuk maupun warna, sehingga terkesan membosankan. Sedangkan pengulangan tak teratur ada sedikit variasi sehingga kelihatan lebih menarik.
B. Selang-seling. Prinsip selang-seling menerapkan dua jenis unsur yang berbeda dan disusun secara bergantian. Prinsip ini akan lebih kuat bila warna-warna pada bentuknya juga selang-selingnya sama. C. Rangkaian. Prinsip rangkaian merupakan satu unit susunan unsur yang disusun secara berulang dalam satu komposisi. Susunan dari unit-unit itu menuntun mengarahkan perhatian kepada suatu klimaks. Unit unsur-unsur itu tidak harus selalu sama. D. Transisi. Transisi merupakan prinsip mengarahkan secara halus melalui perubahan yang ditampilkan. Kekuatan prinsip ini justru pada kehalusan perubahannya, sehingga dalam beberapa hal, prinsip ini termasuk prinsip yang menyatukan hal-hal yang berbeda. E. Gradasi. Tingkatan merupakan ciri khas prinsip gradasi, yaitu perubahan dari sebuah unsur. Unsur tersebut sama dalam segala hal, kecuali ukuran pada unsur garis, ruang, bentuk, dan value dalam warna. Prinsip ini jika digunakan dalam tingkatan yang panjang dapat menimbulkan ilusi ruang 3 dimensi. F. Irama. Irama merupakan susunan kesan gerakan dari unsur visual. Irama akan lebih kuat efeknya bila dilakukan secara berulang. Unsur-unsur visual seperti garis, bentuk, dan warna dapat diulang, dikelompokkan, dibesarkan, dikecilkan, disusun dalam suatu bidang dapat memberi kesan irama. Gerakan irama dapat ke berbagai arah, dapat dimulai dari pinggir maupun dari tengah. G. Radiasi. Dalam menyusun unsur-unsur seni rupa, penampilannya menyampaikan kesan gerakan memancar dari satu titik pusat ke segala arah. Titik pusat dapat nampak secara nyata maupun tidak kelihatan, dan dapat dimulai dari setiap sisi atau dari tengah. Misalnya, bentuk-bentuk yang kecil diletakkan dekat dengan titik pusat, pancaran, dan bentuk-bentuk yang besar menjauh dari titik pusat. Begitu pula value warna terang dekat titik pusat dan yang gelap jauh dari titik pusat. Dua prinsip memusatkan.
Prinsip yang bersifat memusatkan cenderung menonjolkan dan memfokuskan perhatian kepada suatu bagian yang khusus dalam komposisi. Prinsip memusatkan terdiri dari prinsip konsentrasi, kontras, dan penekanan. A. Konsentrasi. Prinsip konsentrasi adalah merupakan susunan dari perkembangan satu bentuk yang memiliki satu pusat. Prinsip ini mirip prinsip radiasi. Jika radiasi memancar dari satu titik pusat, sedangkan konsentrasi membesar dari satu bentuk atau bentuk-bentuk berputar mengarah kepada satu titik. Unsur-unsur yang dapat diterapkan dengan prinsip ini hanya garis, ruang, dan bentuk, sedangkan tekstur dan warna hanya mendukung efektivitasnya. B. Kontras. Prinsip kontras adalah suatu perasaan tentang perbedaan sesuatu. Dalam seni rupa, prinsip kontras digunakan untuk memperlihatkan hal yang tidak sama atau untuk tujuan fokus perhatian, menimbulkan ilusi, mengurangi ukuran, dan dapat memberikan keseimbangan. Misalnya apabila bentuk terlihat terlalu tinggi, garis horizontal ditempatkan pada bentuk itu dapat mengurangi kesan yang tinggi. Misalnya lagi, dalam suatu komposisi, jika terlalu berat ke kanan, dapat diseimbangkan dengan menempatkan sesuatu di sebelah kiri dengan posisi mengarah keluar sebelah kiri. Penekanan. Prinsip penekanan sebagai salah satu prinsip yang memusatkan perhatian lebih bebas dibandingkan dengan prinsip kontras dan konsentrasi. Prinsip penekanan menempatkan center of interest atau pusat perhatian dalam komposisi tidak terikat dengan gerakan arah garis, tetapi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti mengelompokkan bentuk, memberikan warna yang berbeda dari sekitarnya, memberikan hiasan atau motif, sehingga perhatian tertuju kepada tempat yang ingin ditonjolkan. Apabila dalam suatu komposisi ada lebih dari satu fokus perhatian, harus diperhatikan kekuatannya, jangan membuat fokus perhatian dengan kekuatan yang sama, karena hal itu dapat membuat kekacauan. Tiga prinsip menyatukan. Prinsip menyatukan menuntun perhatian kepada seluruh bagian dari komposisi, menghubungkan dan menyatukan unsur-unsur serta prinsip-prinsip yang digunakan. Prinsip menyatukan terdiri dari prinsip proporsi, keseimbangan, harmoni, dan kesatuan. A. Proporsi. Proporsi merupakan hasil dari hubungan perbandingan antara jarak, jumlah, tingkatan, dan
bagian atau hubungan satu bagian dengan bagian lain, dan keseluruhan dalam suatu susunan. Sebuah karya seni rupa dan seni kerajinan dikatakan berhasil jika unsur-unsurnya disusun berdasarkan suatu proporsi. Proporsi yang menarik adalah pembagian yang secukupnya dan tidak berlebihan. Pembagian yang sama kurang menarik karena statis. Begitu pula pembagian yang berlebihan yang membuat salah satu menjadi dominan. Dari gambar itu yang di sebelah kiri itu adalah bentuk proporsi yang kurang bagus. Yang di sebelah kanan di situ adalah proporsi yang bagus. B. Keseimbangan. Konsep tentang prinsip keseimbangan menyangkut hal berat, ukuran, dan kepadatan yang ada pada perasaan kita jika melihat sebuah karya. Ini adalah gambar lukisan berjudul Penari karya dari Nyoman Gunarza. Jenis-jenis keseimbangan itu satu ada keseimbangan mendatar, keseimbangan mendatar unsur yang disusun mengikuti arah garis mendatar. Dua, keseimbangan tegak lurus, unsur yang disusun mengikuti posisi garis vertikal. Tiga, keseimbangan radial, unsur yang disusun, artinya unsur yang disusun mengikuti arah garis ke segala arah. Tipe-tipe keseimbangan. Tipe keseimbangan yang pertama adalah keseimbangan formal atau simetris. Kedua bagian dari pusat keseimbangan identik dalam segala hal, satu dengan yang lainnya. Hasilnya bersifat statis. Sedangkan tipe keseimbangan kedua adalah keseimbangan informal atau asimetris. Bagian-bagian di sebelah pusat keseimbangan berbeda, tetapi dapat memberikan perasaan kesetaraan. Hasilnya lebih dinamis. C. Harmoni. Prinsip harmoni atau keselarasan merupakan suatu perasaan kesepakatan, kelegaan suasana hati, suatu yang menyenangkan dari kombinasi unsur dan prinsip yang berbeda namun memiliki kesamaan dalam beberapa unsurnya. Seperti kalian lihat pada gambar, kesamaan bentuk dan warna dasar hitam mengikat unsur warna yang berbeda.
dan dikompromikan, diarahkan oleh prinsip yang memusat sehingga harmoni dan kesatuan dapat dicapai. Berbeda dengan gambar yang ini, terdiri dari hitam putih dengan bentuk dominan segi 4. Kontras terjadi dengan adanya sedikit lingkaran dan bentuk segi 4, hitam dan putih. Perbedaan tersebut juga diikat dengan warna hitam. Keunikannya terletak pada adanya 4 pusaran bentuk yang membuat 4 pusat perhatian, namun 3 pusaran itu memiliki kesamaan yang diimbangi oleh pusaran bentuk hitam pada latar belakang. D. Kesatuan, yang merupakan perasaan adanya kelengkapan menyeluruh, integrasi total, kualitas yang menyatu, dan selesai. Kesatuan dicapai dalam suatu komposisi, menciptakan suatu hubungan yang kuat antar unsur yang disusun. Penerapannya dapat karena setiap unsur saling sentuh satu dengan yang lainnya atau berdialog satu dengan lainnya. Dapat karena adanya ketegangan saling tarik-menarik antar bagian. Nah, anak-anakku yang berbahagia, dari paparan yang telah Bapak sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa apabila kita ingin menghasilkan karya seni rupa yang baik dan indah, kita harus mempelajari unsur-unsur dasar seni rupa dan prinsip-prinsip dasar seni rupa. Prinsip-prinsip seni rupa atau unsur non-fisik adalah kaidah yang merupakan tuntunan dasar dalam mengatur suatu komposisi dari unsur-unsur seni rupa. Sedangkan komposisi adalah susunan unsur-unsur seni untuk mencapai kesatuan yang harmonis. Prinsip-prinsip seni rupa dibagi menjadi 3 tipe, yaitu 1. Mengarahkan, yang terdiri dari prinsip pengulangan, selang-seling, rangkaian transisi, gradasi, irama, dan radiasi. 2. Memusatkan, yang terdiri dari prinsip konsentrasi, kontras, dan penekanan. 3. Menyatukan, yang terdiri dari prinsip proporsi, keseimbangan, harmoni, dan kesatuan. Demikianlah paparan materi kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.